Kenapa kamu rela bangun sebelum matahari terbit? Orang-orang di kita ini masih tertidur, tapi kamu sudah bangun. Kamu rela menahan dingin dengan mandi ataupun dengan wudhu lalu sholat. Ya. Maka dia mengatakan, ya, wahai bapak atau wahai majikan atau tuan gitulah ya, saya digaji oleh bapak ini sebulan sekian saja, saya nurut dengan apa yang menjadi tugas saya. Tugas saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi perintah Tuhan saya kerjakan. Sedangkan saya ini sudah dikasih umur, sudah puluhan tahun, saya dikasih rezeki sudah puluhan tahun, saya dikasih nikmat yang begitu besar selama puluhan tahun. Masa saya nggak mau menurut dengan apa yang diperintah oleh Tuhan saya yang sudah memberikan saya kehidupan. Ternyata jawaban sang asisten rumah tangga yang sudah tua ini, yang sederhana, itu ternyata masuk ke dalam renung hati sang majikan. Oh gitu ya, gitu ya. Dia ini yang kata orang itu miskin, tapi dia pandai bersyukur. Ya. Dia nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Saya ini, gitu ya, yang sudah kata orang itu lebih kaya dari dia. Ya. Tapi kenapa saya nggak mau nurut dengan apa yang Allah ingin, dengan Tuhan yang sudah memberikan saya kenikmatan begitu banyak. Kamu, wahai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena itu, karena Allah menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya kita ini umat Islam, ya, kaum muslimin, mereka ini adalah umat yang terbaik, manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain, ya. Termasuk di antara ahli kitab. Ahli kitab itu ya Yahudi dan Nasrani, ya. Karena kita ini umat Islam menjadi umat yang terbaik, di antaranya ada beberapa hal, ya, yang semoga nanti kita bisa memposisikan diri atau bisa berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah ciri atau tanda-tanda kita sebagai umat yang terbaik adalah, yang pertama, kita harus beramal ma'ruf, ya. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Kalian hendaklah memerintahkan kepada hal yang baik, mengajak kepada perihal yang baik. Baik menurut apa? Yaitu tentunya baik menurut Allah dan Rasulnya, baik menurut perintah agama atau dalam hal ini syariat Islam. Ya, itulah kebaikan. Ya. Berarti kita harus jangan malu-malu, ya. Jangan malu-malu untuk mengajak kita kepada kebaikan. Minimal itu yang termasuk dalam kategori mengajak adalah kita berperilaku yang baik, ya. Itu sudah kategori mengajak orang lain, memberi contoh, ya, kepada orang lain. Ya, kita bisanya menulis dakwah dengan tulisan. Saya yakin kita semua ini bisa menulis, ya. Tulislah kebaikan, ya. Jadilah jari-jarimu yang berdakwah, baik di status WA atau di status Facebook, ya. Minimal tadi dengan melakukan kebaikan. Kadang malah terkadang mengajak orang dengan perbuatan itu lebih mengena, ya. Ada kisah, ada seorang nenek pembantu.
ya orang yang sudah tua lah, jadi pembantu di orang yang agamanya Kristen atau non Muslim. Nah, nanti jangan sampai bilang non Muslim itu kafir, ya nanti nggak boleh masuk ke Singapura. Ya. Maka kita bilang ikuti saja lah ya non Muslim. Ya. Dia bekerja di non Muslim, tapi dia setiap hari ya sebelum matahari terbit ya dia sudah bangun, wudhu, lalu sholat, baru mengerjakan tugas-tugas dia menjadi seorang asisten rumah tangga. Ya. Dia lakukan beberapa lama. Sang majikan ini lama kelamaan ini kok memperhatikan, suatu hari dia bertanya, kenapa kamu rela bangun sebelum matahari terbit? Orang-orang di kita ini masih tertidur, tapi kamu sudah bangun. Kamu rela menahan dingin dengan mandi ataupun dengan wudhu lalu sholat. Ya. Maka dia mengatakan, ya, wahai bapak atau wahai majikan atau tuan gitulah ya, saya digaji oleh bapak ini sebulan sekian saja, saya nurut dengan apa yang menjadi tugas saya. Tugas saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang menjadi perintah Tuhan saya kerjakan. Sedangkan saya ini sudah dikasih umur, sudah puluhan tahun, saya dikasih rezeki sudah puluhan tahun, saya dikasih nikmat yang begitu besar selama puluhan tahun. Masa saya nggak mau nurut dengan apa yang diperintah oleh Tuhan saya yang sudah memberikan saya kehidupan. Nah, ternyata jawaban sang asisten rumah tangga yang sudah tua ini, yang sederhana, itu ternyata masuk ke dalam renung hati sang majikan. Oh gitu ya, gitu ya. Dia ini yang kata orang itu miskin, tapi dia pandai bersyukur. Ya. Dia nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Saya ini, gitu ya, yang sudah kata orang itu lebih kaya dari dia. Ya. Tapi kenapa saya nggak mau nurut dengan apa yang Allah ingin, dengan Tuhan yang sudah memberikan saya kenikmatan begitu banyak. Apa yang saya inginkan saya dapatkan. Maka lambat laun dia berpikir, merenung, singkat cerita dia sampai masuk Islam. Sedangkan kita ini yang sudah mengamalkan beragama dari kecil, berdakwah sudah puluhan tahun, belum pernah mengislamkan orang, ya. Dia itu hanya dengan sholat itu 5 waktu, menjaga aurat, itu bisa menyebabkan menjadi sebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu, ya. Umat yang terbaik, kita ini umat yang terbaik kalau kita mau amal ma'ruf, ya, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, ya, dan mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mungkar ini artinya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalah yang kita bisa lakukan, ya. Kalau ada orang yang mau berbuat maksiat, ya kita cegah, kita omongi, ya. Ataupun dengan perihal-perihal yang lain, ya. Nah, maka kalau kita mau melakukan hal tersebut, ya, karena kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal tersebut, tentu kita akan menjadikan umat yang terbaik. Jangankan kita, ya, Yahudi Nasrani kalau dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal tersebut, itu pun mereka akan menjadi umat yang terbaik. Tetapi sedikit sekali di antara mereka, yaitu ahlul kitab, yang mau melaksanakan, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang fasik, ya. Jadi kalau kita yang sudah Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tapi kita tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar,
maka kita lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani, dan lebih jelek dari apa namanya, dari ahli kitab, ya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang tidak termasuk golongan sebagai khairu ummah, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, walaupun nanti ada penunjang-penunjang seperti hadis khairun nas anfa'uhum linnas, ya, yang berpaling balik di kalangan manusia itu adalah orang yang bermanfaat sama orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an, serta nanti yang lain juga kebaikan-kebaikan atau ciri-ciri kita menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada akhir ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.